कुरान सबसे अच्छा, कुरान सबसे प्यारा. Para pemirsa MTA yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini saya akan melanjutkan tentang pintu ma'rifat ilahi melalui Al-Quran. Dan ini adalah rangkaian episode tentang Al-Quran menurut pandangan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Di dalam buku The Essence of Islam, beliau menyampaikan tentang Al-Quran membuka 3 pintu bagi pemahaman kebenaran. Pertama adalah nalar dan logika. Jadi apa yang terjadi, baik itu firman, kalam, lalu memaparkan tentang sejarah, tentang ciptakan alam semesta, lalu kemudian mujizat, ya, itu walaupun secara lahiriah nampak ganjil dan tidak masuk di akal, ya, tetapi pada akhirnya nanti akan dapat diakui oleh nalar dan logika. Daya nalar manusia secara sempurna dikembangkan untuk mengenali eksistensi daripada Allah Ta'ala. Karena dari sejarah manusia itu, Adam itu tidak mengenal Tuhan. Nah, ketika diciptakan dia dengan suatu kekuatan yang memang direncanakan untuk seorang yang diutus, ini jailu kalinansi imamah itu. Nah, di dalam potensinya itu sudah ada untuk potensi untuk mengenal Tuhan sebagai arif billah. Nah, beliau mengajari yaitu dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Fa'allama asma'al kullaha. Jadi ketika Adam diajarkan nama-nama sifat-sifat Tuhan, barulah dia bisa mengenal. Nah, jadi di sini pintu ma'rifat ilahi itu melalui Al-Quran. Rasulullah SAW gelap, buta, dan mencari-cari terlunta-lunta mencari tauhid ilahi. Nah, ketika dibukakan wahyu pertama, Iqra bi'ismi rabbikal ladzi khalaq, tidak ada yang dibaca. Tetapi dikatakan dalam kitab Taurat dulu, dia akan menyebut dengan nama Allah. Berberkatlah dia yang datang dengan nama Tuhan. Iqra bi'ismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi wahyu yang pertama itu adalah ma'rifat ilahi untuk memperkenalkan wujud Allah Ta'ala itu ada. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa mengenali eksistensi Tuhan dan sifat-sifatnya dalam penciptaan, keesaan, kekuasaan, rahmat, sifat tegak dalam zatnya. Nah, jadi Allah Ta'ala itu bukan hanya sekilas saja seperti sekilas daripada bayangan, ya, tetapi makin lama makin jelas akan adanya wujud eksistensi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah Al-Quran itu sedikit demi sedikit diturunkan, tapi lama-lama perwujudan daripada zat Allah Ta'ala, sifat-sifatnya, keagungannya, janjinya, dan pemenuhan nubuatannya itu menjadi sempurna. Nah, inilah yang disebut dengan pintu ma'rifat, ya. Nah, jadi di sini kita dalam penggunaan daya nalar tersebut, kadang-kadang Allah Ta'ala, lihatlah lautan, ya, bagaimana Allah Ta'ala memberikan kepada itu lautan yang katanya itu ada yang asin dan air manis. Lalu bagaimana itu kamu dapat dari dalamnya itu ikan yang segar-segar, ya. Kemudian di dalamnya itu ada kekayaan-kekayaan yang beraneka ragam di dalamnya itu. Nah, begitu juga tentang astronomi, ya, tentang alam semesta ini juga disebutkan. Matematik, filosofi, metode argumentasi itu masalah yang bisa dipecahkan semua. Nah, ini Rasulullah SAW bukan datang sebagai guru besar untuk mengajarkan ekonomi matematik, ya, tetapi segala tuntutan kehidupan manusia itu dipenuhi dengan ilmu-ilmu ma'rifat daripada Al-Quran. Ya, jadi itu menyeluruh sifatnya dan abadi, ya. Metode yang luar biasa ini merupakan mujizat penalaran.
Filosofer yang terkenal menemukan logika dan meletakkan dasar dari filosofi, menyibukkan diri mereka dengan fisika, astronomi. Namun mereka tidak sanggup memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk mendukung keimanan mereka. Sampai akhirnya mengatakan bahwa ini Tuhan tidak ada. Begitu dengan daya akalnya dan pikiran berusaha untuk membuktikan alam semesta ini, akhirnya mengingkari akan adanya wujud Allah Ta'ala. Nah, sekarang disebutkan oleh bahkan sebagian besar dari mereka menjadi ateis itu dan lemah keimanannya. Mereka yang mempercayai adanya wujud Tuhan lalu mencampur adukan kesalahan dengan kebenaran, yang suci dengan yang najis, akhirnya mereka pun menjadi tersesat. Nah, ini Al-Quran itu dalam, tapi akal pemahaman manusialah yang menyempitkannya itu. Nah, oleh karena itulah Al-Quran itu diturunkan dalam berbagai keadaan itu, kadang-kadang satu ayat menjelaskan daripada ayat yang lainnya. Sehingga dengan di-compare itu, diperbandingkan dan kita perbandingkan ini akan menjadi jelas dan nyata di situ. Nah, inilah satu melalui ma'rifat ilahi. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak ada yang dapat menyentuh kedalaman dan ke hakikat daripada Al-Quran kecuali orang yang disucikan. Ya, jadi untuk ma'rifat itu adalah kalbu dan kesucian hati yang diperlukan, dan kesucian hati itu pun mutahharun itu adalah yang disucikan oleh Allah Ta'ala sendiri, tidak suci dengan sendirinya. Jadi pernyataan dan pujian atas kitab suci Al-Quran ini tidak semata hanya sekedar pembicaraan semata, tetapi sesungguhnya merupakan kenyataan. Tidak akan ada seorang pun yang mampu menunjukkan argumentasi baru yang belum diungkapkan oleh Al-Quran. Sekarang kemajuan teknologi yang penemuan-penemuan itu semua terliput di dalam Al-Quran. Ya. Jadi orang baru mengetahui katanya langit akan digulung. Ya. Dan bagaimana nanti bangsa-bangsa akan dipersatukan, ya, berita-berita akan dapat dengan cepat. Nah, ini semua kejadian alam semesta dan bagaimana terjadi kehancuran-kehancuran itu sudah ada dinubuatkan di dalam Al-Quran. Pintu kedua ma'rifat ini dibuka lebar oleh Al-Quran adalah hikmah intelektual. Sifatnya yang luar biasa sebagai mujizat intelektual. Ini pertama bentuknya adalah keimanan dulu, ya, wawasan yang luhur berkaitan dengan keimanan, kebenaran sucinya serta mutiara hikmah pengetahuan ilahi yang dibutuhkan di dunia guna menyempurnakan batin manusia. Jadi manusia itu harkatnya itu dari nol, dari yang tidak berilmu, diberi ilmu, yang tadinya tidak mengenal hak dan kebenaran akan dibukakan pintu-pintu pintu kebenaran. Nah, ini semua dituturkan di dalam Al-Quran. Tahapan-tahapannya juga dan langkah-langkahnya juga. Dan kemudian diperbaiki juga sifat dan akhlak manusia. Karena kalau manusia dengan segala kelemahan, kelalaian dan kemauannya sendiri, itu akan jauh melenceng daripada jalan yang lurus. Nah, jadi inilah suatu pintu yang kedua ma'rifat itu mengenal jalan yang ditunjukkan. Makanya ihdinas siratal mustaqim, ya, selalu mohon bimbingan dan panduan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengetahuan Al-Quran ini adalah pengetahuan yang paripurna, yang lengkap. Bukan hanya ilmu dunia saja, tetapi ilmu rohani yang bisa mencapai itu penyatuan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pintu ma'rifat inilah sebetulnya yang menjadikan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai arif billah. Ya. Karena kecintaan beliau secara fitrat mendalami dan menggeluti Al-Quran siang malam sampai ribuan kali beliau membaca Al-Quran. Dan Allah Ta'ala itu dengan kesucian hatinya itu mensucikan diri dan kalbu Hadrat Masih Maud SAW, lalu membukakanlah pintu-pintu ma'rifat. Sehingga apa yang rahasia kitab yang tersembunyi, kitab yang hikmah-hikmahnya berceceran, bertebaran itu bisa ditemukan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Lalu kita melihat pintu yang ketiga. Ma'rifat ilahi telah dibukakan Al-Quran adalah
keberkatan rohani yang disebut sebagai mujizat ikutan. Ya, jadi artinya ma'rifat ilahi ini tidak terasa manusia itu harkat martabat dan derajatnya itu menjadi tinggi. Nah, itu karena keberkatan tadi yang merupakan mujizat. Makanya dikatakan Al-Quran bisa merubah seseorang itu dalam 1 minggu. Orang bilang bagaimana bisa mungkin? Nah, ini kalau menemukan suatu kebenaran seperti misalnya seorang pergi dengan firasatnya mencari kilang minyak. Dia menemukan satu titik di situ ada sumber daripada minyak. Ketika digali menjadi misalnya air zam-zam saja misalnya, ya kan? Orang tidak tahu di situ ada sumur yang abadi di sana. Nah, tapi sampai sekarang itu sumur zam-zam itu terus mengalir. Nah, begitulah itu juga dengan marifat tadi, ya. Jadi pintu ketiga adalah dibukakan oleh keberkatan rohani yang disebut dengan mujizat ikutan. Nah, salah satu diantaranya Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam itu beliau adalah arif billah. Menggeluti Al-Quran ribuan kali begitu. Dan kemudian berkat daripada itu rohani dan derajat martabat beliau diangkat oleh Allah SWT. Dan beliau itu menjadi seorang rasul pilihan yang dijanjikan oleh kitab-kitab samawi dan juga Al-Quran dan hadis. Nah, dari keberkatan itu terangkat juga lah derajat beliau itu. Beliau bisa bermukalamah, mukhatabah, yang mendapatkan wahyu, ilham, ruya, kasyaf, mimpi-mimpi dan mujizat-mujizat itu. Nah, walaupun itu ikutan, ya, ikutan tadi. Tapi beliau mengatakan ada 3 pintu yang harus dilalui untuk dapat mencapai Allah Ta'ala. Nah, pengalaman itu beliau jalani, ya, dengan apa yang dituturkan oleh Al-Quran. Kita melihat bagaimana mujizat turun kepada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, Nabi Ayubnya, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Sulaiman. Semua berbeda-beda mujizatnya. Nah, ini yang dialami oleh Hadrat Rasul Masih Maud alaihissalam. Mujizat-mujizat itu pun beliau dapatkan itu. Dan bagi beliau ini itu tidak hal yang mustahil gitu. Karena Allah Ta'ala memberikan pertolongan dan petunjuk kepada hamba pilihannya yang dia sukai. Nah, jadi kadang aku menjadi Adam, kadang jadi Ibrahim, kadang jadi Musa juga, kadang Yakub juga. Aku sebagai Isa juga dan sebagai Nabi Muhammad SAW. Artinya dan Nabi Ibrahim dan keturunannya juga aku akan banyak juga. Itu suatu mujizat, ya. Nah, jadi di sini bukan isapan jempol ataupun kata-kata yang beliau sampaikan sendiri, ya, tapi di sinilah berdasarkan pengalaman dan keberkatan yang beliau raih daripada Al-Quran. Nah, inilah yang disampaikan oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, bahwa pintu marifat Allah Ta'ala itu hanya dapat dipetik, diraih itu hanya melalui Al-Quran. Dan untuk selanjutnya kita akan melihat bagaimana pengalaman-pengalaman daripada pribadi Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam tentang keindahan, keelokan, kesempurnaan daripada Al-Quran. Beliau terlahir di India. Dan India kita tahu segala macam agama ada di sana. Dan kebudayaan yang sangat tua. Ya. Jadi ketika melihat bahwa golongan Hindu ada, Buddha ada, ateis ada, kemudian Yahudi, Nasara juga ada. Nah, beliau melihat Islam itu tidak berdaya. Nah, beliau menggali Al-Quran itu sehingga timbul gairah untuk membela Al-Quran dan Rasulullah SAW. Nah, beliau menulis satu buku Barahin Ahmadiyah. Nah, di situ pun beliau sudah mulai menerima wahyu-wahyu yang dari Allah SWT. Walaupun belum wahyu pengangkatan beliau. Nah, beliau sampaikan itu. Nah, jadi di sini ma'rifat ilahi dengan mendalami Al-Quran dan memetik buah-buah daripada keampuhan daripada ajaran Al-Quran ini. Nah, beliau pun ada satu kekuatan, beliau menjadi bersahabat, menjadi waliullah, ya, bersahabat dengan Allah Ta'ala. Nah, terbukalah pintu yaitu
pintu wilayat, kewalian, persahabatan, dan pintu mukalamah dan mukhatabah. Dan Allah Ta'ala tidak membisu, tidak gaib, tidak menyendiri, mengasingkan diri. Mulai dekat dengan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam itu berkali-kali datang tuh menurunkan wahyu, ilham, ruya, kasyaf. Ada pertolongan-pertolongan, pengabulan doa. Sehingga beliau semakin melihat nuansa rohani ini, keindahan Islam itu, beliau mengatakan Tuhanku adalah Tuhan yang hidup. Dia berkata-kata dengan aku dan dia menyampaikan segala firmanku dengan segala kebenarannya. Nah, jadi di sini beliau bisa menyelami kitab-kitab Taurat, Injil, Weda, Bhagavad Gita ataupun kitab yang lain itu dengan mudah karena beliau sudah berada di suatu alam yang terang benderang, alam yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an inilah yang rumus-rumusannya itu memang sudah menunjukkan ini satu resep yang untuk meluruskan daripada kebengkokan yang dibuat oleh pikiran dan tangan-tangan kotor manusia. Nah, jadi disitulah beliau liyuhyidin wa yuqimash syariah. Beliau untuk datang untuk menghidupkan agama, menegakkan kembali syariat dan menegakkan tauhid. Karena apa? Kalau tidak dengan cahaya, tidak bimbingan dengan dan tuntunan daripada Allah SWT dan Al-Quran, mustahil beliau dapat menyampaikan kebagusan dan keunggulan Al-Quran. Nah, jadi inilah satu hal yang beliau tidak hanya ucapan besar saja begitu. Tapi karena beliau merasakan nikmatnya, lezatnya, indahnya, hebatnya, dan ampuhnya itu dan sempurnanya daripada Al-Quran, sehingga beliau dapat menyampaikan bahwa tidak ada sedikit pun keraguan apa yang disampaikan Al-Quran. Tidak ada satu titik pun nasih dan mansuh. Ya, itu berani beliau mengatakan. 200 ulama di India mengatakan, ada 500 ayat Al-Quran. Sampai ada 5 ayat Al-Quran. Beliau mengatakan, jangankan 5. Jangankan satu titik pun tidak ada yang dirubah dalam Al-Quran. Jadi inilah satu keyakinan yang ma'rifat tadi. Ma'rifat sampai kepada hakikat. Nah, pada hakikat inilah beliau itu jadi timbul satu keyakinan yang benar. Maka beliau adalah seorang yang sadik. Beliau dinyatakan sadik itu karena benar dalam pandangan, pendengaran, penglihatan, amalan-amalan, ya. Nah, itu juga sadik. Dan beliau syahid juga, disaksikan oleh kawan dan lawan juga ketangguhannya, dan disaksikan juga oleh kitab-kitab suci, nubuatan-nubuatan, dan kita disaksikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di langit sana. Nah, jadi inilah sebetulnya yang membuat beliau betul-betul tampil sebagai pembela Islam dan imam zaman yang untuk menghidupkan kembali Al-Quran, ya, tanpa sedikit pun ada keraguan di dalamnya. Dan beliau bukan hanya membaca 1-2 kali Al-Quran, tapi ribuan kali. Ilmu tafsir beliau geluti, perbandingkan. Dan itulah beliau diislahkan dalam 1 malam. Diberi daripada kedalaman Al-Quran dan juga akar-akar kata bahasa Arab. Para pemirsa MTA yang saya muliakan, mendalami Al-Quran memang tidak bisa sekilas. Dan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad juga menulis banyak buku-buku tentang ketinggian Al-Quran dan kebagusannya. Dan masih banyak lagi poin-poin yang akan kita kaji bersama. Dan semakin kita mendalami Al-Quran, semakin kita dapat mengenali Al-Quran, akan seperti kita menyelami kedalaman laut. Begitu banyak suatu hal-hal yang mengagumkan di dalamnya. Atau kita pergi ke atas gunung, kita akan melihat pemandangan-pemandangan dan temuan-temuan yang mengagumkan di sana. Begitulah di dalam nanti paparan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam kita akan dapat menemukan mutiara-mutiara yang indah yang tidak ada habisnya. Mudah-mudahan kita akan bisa menyelami lebih banyak yang lebih dalam lagi. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.